Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan bahwa dua benteng pertahanan manusia dari azab Allah. Yang pertama adalah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Dan yang kedua adalah di saat seorang hamba beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ya ibadallah, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat merasakan nikmat ini karena 14 abad yang lalu lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana wafatnya beliau adalah musibah bagi umat ini. Oleh sebab itu, para sahabat menggambarkan bagaimana kondisi di saat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, di saat hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kota Madinah, adha minha kullu syai'. Kota Madinah menjadi terang benderang dari segala penjuru. Dan di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adlama minha kullu syai'. Seluruh kota Madinah menjadi gelap gulita. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah adalah di antara musibah terbesar bagi umat manusia ya ibadallah. Karena saat itulah salah satu benteng pertahanan manusia dari azab Allah telah tiada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat mulia, qudwah kita, nabi terbaik, rasul terbaik, sosok yang sangat dicintai oleh setiap manusia. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kecintaan kita kepada beliau. Kecintaan mereka sangat luar biasa ya ibadallah, karena mereka faham kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad adalah bukti keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya bagaimana kecintaan kalian kepada Rasulullah, beliau menjawab, kana habbu ilaina min anfusina wa amwalina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi 'ala dhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kami cintai dari jiwa kami, dari harta kami, dari ayah dan ibu kami, bahkan dari air dingin ketika kami sedang dahaga. Begitulah gambaran bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menangis, bersedih melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat menjelang akhir hayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kondisi yang amat luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa karba abah, begitu beratnya penderitaan yang engkau rasakan wahai ayahku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum."
tidak ada lagi penderitaan yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini, wahai Fatimah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari tersebut, di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya abata, ajaba rabban da'a, ya abata, ilal jannati ma'wah, man jannatal firdausi ma'wah, ya abata, ila Jibril nan'ah." Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Ya abata, ajaba rabban da'a." Wahai ayahku yang mana telah memenuhi panggilan Rabbnya, ya abata, man jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahku yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya, ya abata, ila Jibril nan'ah. Wahai ayahku yang kepada Jibril kami adukan berita wafatnya. Saat itu para sahabat seluruhnya menangis, ya ibadallah, mendengar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ini adalah pedangku, akan aku penggal kepalanya. Umar bin Khattab saat itu tidak percaya bahwa kekasih beliau, orang yang paling beliau cintai, telah wafat. Hingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq memastikan berita tersebut, kemudian melihat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq pun mencium kening Rasulullah di antara kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah." Begitu indahnya engkau wahai Rasulullah di masa hidupmu dan di saat engkau telah wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Masjid Nabawi, berusaha menenangkan para sahabat saat itu. Naik beliau ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan tahmid, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya saat ini Nabi Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah, surat Al-Imran ayat ke-144, "Wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a." Saat itulah ya ibadallah, Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sebelum adanya Nabi Muhammad, Allah telah mengutus rasul-rasul yang lain. Apakah jika Nabi Muhammad terbunuh ataupun wafat, kalian akan murtad kembali kepada agama kalian? Sesungguhnya Allah tidak merugi jika kalian murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang bersyukur. Saat itu para sahabat akhirnya menerima berita wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis, mereka bersedih, sosok yang paling mereka cintai telah wafat. Dan setelah pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa hari setelah wafatnya beliau selesai dimakamkan, Fatimah radhiyallahu anha berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahussu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab." Wahai Anas, tidakkah berat hati kalian, kalian taburkan tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas tidak bisa menjawab kecuali dengan genangan air mata, ya ibadallah. Maka siapa di antara kita yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengaku dirinya lebih mencintai Rasulullah dibandingkan ayah dan ibunya, dibandingkan dirinya, dibandingkan anak-anaknya? Tunjukkan kecintaan tersebut ya ibadallah dengan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memegang dengan gigi geraham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan saya cinta Nabi tapi selalu bermaksiat kepada Allah. Jangan katakan saya cinta Nabi tapi selalu melalaikan sholat. Jangan katakan saya cinta Nabi tapi senang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya ibadallah,
Jangan sampai kita mengaku cinta, tapi pada hakikat amalan jauh dari kecintaan tersebut. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, la hadha al-amri fil qiyas syani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman kana yuhibbu muti'u. Kalian bermaksiat dan kalian mengaku mencintainya, ini adalah permisalan yang sangat menjijikkan. Andai saya kalian betul cinta kepadanya, sesungguhnya orang yang mencintai akan mengikuti, menuruti apa yang dikatakan oleh orang yang dicintainya. Qultu ma sami'tum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang pertama kita telah sama-sama mendengar bahwa ada dua benteng pertahanan manusia dari azab Allah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Allah masih menyisakan satu benteng pertahanan bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istighfar. Beristighfarnya seseorang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ya ibadallah, amalan yang mungkin orang anggap sederhana tapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dia adalah benteng kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya suatu hari Ibnu Subaih sedang bersama dengan Hasan Al-Basri rahimahullah. Saat itu datang seseorang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kekeringan di mana-mana, air hujan tak kunjung turun. Apa yang harus aku lakukan?" Kata Al-Hasan Al-Basri, "Astaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian orang itu pun pergi. Datang orang kedua mengadu kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, sesungguhnya kefakiran telah melandaku. Aku tidak memiliki harta. Apa yang harus aku lakukan?" Kata Al-Hasan Al-Basri, "Astaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah." Kemudian orang ketiga datang, "Wahai Imam, sesungguhnya aku tidak kunjung memiliki keturunan. Apa yang harus aku lakukan?" Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Astaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah." Datang orang keempat yang mengeluhkan bahwa kebunnya tak kunjung menghijau. "Apa yang harus aku lakukan?" Kata Al-Hasan Al-Basri, "Astaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Setelah orang yang keempat pergi, maka Ibnu Subaih bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, ada 4 orang datang kepadamu dengan pertanyaan yang berbeda, dan engkau memberikan satu solusi yang sama. Engkau memerintahkan mereka semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa landasanmu menjawab dengan satu jawaban yang sama?" Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Jawaban tersebut bukan berasal dariku, tapi firman Allah, surat Nuh ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Allah akan menurunkan air hujan yang lebat. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan rizki yang lapang. Allah akan mengaruniakan keturunan. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kebun-kebun yang hijau dan air sungai yang mengalir. Itu semua berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan beristighfar. Maka ya ibadallah, jangan haramkan lisan kita dari beristighfar kepada Allah. Di saat kita berjalan, berangkat menuju tempat pekerjaan, saat kita sedang tidak melakukan apapun, selesai sholat, dalam kondisi yang baik, silakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan saya tidak memiliki dosa. Semua kita memiliki dosa. Tidak ada yang maksum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mengatakan pada dirinya, saya kan tidak berdosa. Untuk apa saya beristighfar? Rasulullah dalam satu hari minimal 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita yang mengaku tidak memiliki dosa ya ibadallah? Maka beristighfarlah. Keutamaannya banyak,
Dan tadi ya ibadallah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Qultu ma sami'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhin nurain wa Abil Hasanain Ali, wa radallahumma an sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi'afwika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang hidup di antara mereka dan yang telah wafat. Allahumma ansurul haqqa wa ahlahu ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah kebenaran dan orang-orang yang membawa panji-panji kebenaran tersebut. Ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.